Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini, di mana video kali ini saya akan melakukan sebuah tutorial dalam mengubah komponen 2 dimensi menjadi 3 dimensi dalam aplikasi SketchUp 2016. Nah, sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Siti Julaiha dari jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 44432200017. Nah, di mana video ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari praktikum pelabuhan perikanan. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk mendownload dan menginstal aplikasi SketchUp 2016 terlebih dahulu. Nah, lanjut kita langsung ke tutorialnya. Kita klik SketchUp 2016. Kemudian kita start using SketchUp di bagian bawah. Seperti biasa kita tunggu sampai nanti ada tampilan dari SketchUp 2016 itu sendiri. Nah, ini akan seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke tutorial yang pertama adalah kita ubah dulu posisinya sesuai dengan kenyamanan kita. Sesuaikan dulu posisinya agar memudahkan kita untuk membuat desainnya. Oke, nah sebelum itu di sini saya akan melakukan pengukuran terlebih dahulu pada suatu garis. Nah, dengan cara yang pertama adalah kita klik rectangle, kita buat bentuk persegi panjang persegi dulu. Ini. Nah, jangan dulu diklik, tapi kita langsung aja ubah bagian dimensionnya ini menjadi ukuran yang kita inginkan. Misalkan aku pengen ukurannya 4 meter, 1,4 meter, kemudian langsung enter. Nah, ini akan seperti ini bentuknya. Nah, untuk mengecek apakah diameter ini sama dengan dimension di bawah, kita gunakan dimension ini. Kemudian kita klik titik di bagian sudut ini, kemudian kita tarik ke sudut yang kedua, kemudian tarik ke atas. Nah ini sudah menunjukkan ya teman-teman bahwa dari titik sini dan titik sini itu 4 meter. Kita cek lagi di sebelahnya, kita klik titiknya, kemudian kita tarik ke titik ini, kemudian tarik. Nah ternyata setelah kita cek, ternyata diameter pada persegi ini 4 kali 4 meter. Nah, sama dengan dimensi yang tadi kita buat. Oke, langsung kita selanjutnya di sini saya akan membuat 3 dimensi. Dari yang pertama kita buat 3 dimensi dari circle dalam bentuk circle. Kita klik circle, kemudian kita klik di sini, kemudian kita tarik. Maaf karena ini terlalu mepet ya. Kita di sini tarik ini. Nah, di sini kita gunakan line, kemudian kita klik tengah dan kita buat jari-jari pada lingkaran ini. Klik, kemudian titik yang tengah ini kita klik juga, kemudian ditarik ke atas sampai berwarna biru. Nah, warna biru ini menandakan bahwa garis itu ke atas. Kita klik, kemudian kita bikin menjadi segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut gunakan 2 point up untuk membuat lengkungan. Sini ya. Nah, di sini. Nah, kita buat lengkungan sampai lengkungan ini lurus. Oke, klik. Nah, kita untuk mengecek apakah ini lurus atau tidak, kita cek dengan menggunakan orbit. Nah, oke, karena ini sudah lurus, artinya segitiga lengkung ini sudah bisa dihapus bagian garis tengahnya. Kita hapus bagian tengah ini, eraser, kita hapus bagian tengah ini. Nah, setelah itu kita buat ubah menjadi 3 dimensi dengan menggunakan follow me. Kita klik dulu select, kemudian langsung saja kita ke follow me, kemudian kita tinggal lingkarkan seperti ini. Nah, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Bentar ya. Jadi ini harus sesuai dengan bentuk lingkarannya.
Nah, sudah seperti ini. Nah, ini sudah menjadi 3 dimensi ya teman-teman. Nah, kita buat lagi menggunakan circle, kemudian kita tarik di sini. Kemudian lakukan yang sama, kemudian kita klik line, kita buat titik tengah dan kita buat jari-jari seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke atas sampai berwarna biru seperti tadi ya teman-teman. Oke, karena ini sudah menjadi segitiga siku-siku seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Kita tinggal klik select di sini, kemudian kita klik bagian lingkaran ini, kemudian kita langsung ke follow me dan kita klik yang segitiga siku-siku ini, kemudian nanti akan berubah menjadi 3 dimensi secara otomatis. Kita klik, nah akan seperti ini. Kita lihat dari sisi ke sisi, nah akan seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini saya akan membuat desain ketiga, yaitu menggunakan bentuk poligon 6/6. Sebelumnya kita geser terlebih dahulu. Kita klik lagi poligon sini, kita tarik. Langkahnya hampir sama dengan tadi, kita gunakan line, kemudian kita titik tengah di sini, kemudian bikin jari-jari juga, dan kita klik lagi tengah dan kita buat ke atas sampai berwarna biru. Kemudian sekretaris gitu. Lanjut kita bagian. Oke, kita buat lengkungan menggunakan 2 point up, kemudian kita seperti tadi ya teman-teman. Ini tarik ini, kemudian kita buat seperti lengkung. Nah, kita lihat apakah lengkungan ini sudah pas atau tidak. Nah, sudah pas ya teman-teman, jadi lurus. Kita hapus saja bagian ininya. Kemudian kita bisa gunakan follow me, lingkari persegi 6. Nah, harus sesuai dengan ukurannya. Lingkari persegi 6. Kita tarik aja. Nah, ini akan berbentuk seperti ini. Kita lihat bagaimana 3 dimensinya. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen diubah menjadi segitiga, bentuk segitiga, teman-teman bisa klik poligon, kemudian kita bentuk poligon di sini. Maaf sebelumnya, kita klik poligon, kemudian kita taruh sini, kemudian kita langsung aja klik angka 3, kemudian enter. Nah, ini akan berubah menjadi segitiga. Kita klik, kita buat seperti desain tadi. Nah, kemudian hampir sama, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Ini. Jika sudah, kita klik follow me, kemudian kita klik saja bagian ini. Sebelumnya kita line, kemudian kita buat siku-siku seperti tadi, kemudian kita klik select, kemudian kita klik segitiga ideal di bawah, kemudian kita klik follow me, dan kita klik bagian segitiga siku-sikunya. Nah, akan seperti ini. Jadi dia akan berbentuk otomatis seperti ini. Nah, jika kita melihat dari sisinya, nanti akan seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat 3 dimensi dengan menggunakan bangunan seperti berikut. Yang pertama, kita buat rectangle, kemudian di sini kita buat persegi panjang ini. Nah, kemudian klik, kita beri volume atau kita ubah menjadi 3 dimensi dengan push and pull, kemudian kita tarik ke atas menjadi ada volume seperti ini. Klik, kemudian kita sesuaikan seperti ini.
Nah, kita gunakan tape measure tool. Di sini kita klik bagian atas, kemudian kita tarik. Misalkan di sini aku ukurannya pengen 6,2. Klik, kemudian di sini kita buat lagi 6 dengan ukuran yang sama, yaitu 6,2. Maaf, di bagian bawah kita 6,3, kemudian kita di bagian ininya klik, kemudian ukurannya 0,97. Kemudian kita gunakan 2 point up dengan klik di sini. Nah, kita buat lengkungan seperti ini. Yuk, seperti ini. Kemudian kita bikin lagi lengkungan seperti ini. Sebentar. Dan kemudian kita lihat. Nah, kemudian langsung aja kita ke klik select, kemudian kita bagian ini klik, dan kita gunakan follow me, dan kita klik bagian ini. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kemudian kita klik orbit untuk melihat ke alas. Nah, di sini untuk bagian bawahnya kita klik bagian alas bawah. Nah, kemudian kita gunakan follow me dan klik bagian samping. Nah, nanti akan seperti ini. Kita orbit, kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti bangunannya. Nah, cara menghilangkan garis-garis ini supaya tidak terlihat rancu atau menghalangi, teman-teman bisa menghapus dengan cara gunakan eraser, kemudian bisa langsung klik hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, nanti bentukannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, sini saya akan membuat bangunan 3 dimensi lain. Kita atur dulu kameranya. Kita buat menggunakan rectangle. Kemudian kita buat di sini persegi panjang. Nah, kita berikan volume untuk mengubah menjadi 3 dimensi, tarik ke atas seperti tadi. Ini, kemudian kita sesuaikan lagi kameranya, kita perbesar sedikit. Kemudian kita gunakan tape measure tool. Sekarang di sininya kita klik, ukurannya 6,85. Kita klik lagi. Di sini 0,8. Di sini 6,84. Kemudian di bagian sininya ukur tadi ya, ini ukurannya sekitar 0,64, kemudian kita bagi ininya ya. Di sini bagian 0,4 juga. Oke, 0,4 sudah. Kemudian bagian sininya kita ubah menjadi ukuran 0,94. Oke. Nah, di sini kita buat lingkungan lagi menggunakan 2 point up. Kita geser dulu. Kita gunakan 2 point up untuk memberikan lingkungan ke sini, kemudian lingkungan seperti ini. Oke, kita berikan lagi untuk di bagian bawahnya, lakukan hal yang sama seperti ini. Kemudian kemudian kita klik orbit, kita bagian atas, kemudian kita klik select. Nah, di sini bagian alas atasnya kita klik,
Kemudian kita gunakan follow me dan kita klik bagian lingkaran ini. Dia akan seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama ke bagian bawah dengan kita klik select, kemudian kita klik bagian alas bawah. Nah, kemudian kita gunakan follow me dan kita klik bagian lingkaran ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jika melihat bagian melihat dari setiap sisinya akan seperti ini teman-teman. Nah, kita perbesar lagi. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke bangunan selanjutnya. Di sini saya akan membuat bangunan dengan menggunakan. Nah, kita hapus dulu garis-garis ini karena kita hapus dulu bagian garis-garis ini dengan menggunakan eraser. Terus saja klik, kemudian klik. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita klik circle. Sini kita bikin lingkaran seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi 3 dimensi menggunakan push and pull. Kemudian kita tarik ke atas. Ini. Oke, kita klik. Kemudian kita gunakan lagi circle. Kita buat lingkaran lagi di bagian tengahnya. Ini. Kemudian kita gunakan lagi push and pull, klik ke atas. Kemudian kita bikin lagi menggunakan circle. Kemudian kita bikin di sini kita bikin lagi lingkaran di bagian bawah ini, di bagian tengah ini. Sedikit saja, oke, cukup segini. Kemudian lakukan yang sama, kita bikin push and pull ke atas. Ini. Kita lanjut. Di sini kita gunakan line. Kemudian kita di sini bentuk ini, kita tarik ke atas, kemudian kita buat sini, kemudian kita ke bagian atas menjadi segitiga seperti ini. Sebentar. Lakukan ke bagian bawah dengan kita klik select, kemudian kita klik bagian alas bawah. Nah, kemudian kita gunakan follow me dan kita klik bagian lingkaran ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jika melihat bagian melihat dari setiap sisinya akan seperti ini teman-teman. Nah, kita perbesar lagi. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke bangunan selanjutnya. Di sini saya akan membuat bangunan dengan menggunakan. Nah, ini, kemudian kita gunakan lengkungan 2 point up. Apakah sudah lurus? Nah, ini sudah lurus ya teman-teman. Oke, karena di sini tadi sudah lurus ya, seperti ini sudah lurus, maka kita bisa menghapus bagian garis yang ada di tengah ini menggunakan eraser. Klik saja. Nah, kemudian di sini kita akan membuat 3 dimensi dengan menggunakan follow me. Kemudian kita tarik saja bagian segitiga siku-siku ini, kita tarik saja ini. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nanti akan seperti ini. Oke.
kurang lebih akan seperti ini. Oke, karena kita lihat dulu bagaimana hasil dari bangunan-bangunan yang kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan masih warnanya masih putih-putih ya, jadi masih belum terlihat menarik. Nah, teman-teman bisa mewarnainya dengan menggunakan paint bucket. Kita klik paint bucket. Nah, di sini ada colors, teman-teman bisa pilih saja. Misalkan di sini ada colors name, kemudian glass mirror, metal, patterns, roofing, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan carpet. Nah, di sini banyak ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya menggunakan carpet with charcoal. Klik saja bagian sini, kemudian bagian sini, seperti ini ya. Mungkin saya juga menggunakan carpet pattern di bagian atasnya, seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, bagian atasnya, sini saya masih menggunakan carpet push. Kita kasih warna lain juga bagian lainnya. Misalkan di sini saya mengubah warna menjadi colors. Sini misalnya warnanya oke, di sini saya akan memberi warna misalkan warna biru untuk bagian ini, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ininya warna biru, kita lihat seperti ini. Kemudian misalkan bagian atasnya saya ini warna ini teman-teman. Nah, saya punya warna ungu bagian ininya. Nah, kurang lebih bangunan-bangunan yang kita buat yang telah diwarnai seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mungkin video tutorial kita dan hasil dari bangunan yang kita buat sampai di sini saja. Dan sekian dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.